Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu dan saudara sekalian dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas dari Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-21, 22, dan 23. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah seperti saat ini. Kami akan mendengar firman-Mu, kiranya Engkau berkenan memberkati dan menolong kami, menerangi batin hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman yang kami dengar sebentar ini sungguh menjadi kekuatan bagi kami, untuk kami menjalani hari-hari hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Matius pasal yang ke-7 ayat 21, 22, dan 23. Apabila Bapak Ibu memiliki Alkitab, silakan dibuka. Kita akan membacanya. Dan setelah itu kita akan mendengarkan penjelasannya. Matius pasal yang ke-7 ayat 21, 22, dan 23. Demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga. Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Demikianlah firman Tuhan, berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan menerapkan dalam hidup sehari-hari. Sangat menarik, Matius pasal yang ke-7, ayat 21 hingga ayat yang ke-23 ini. Mengapa? Karena bagian ini masih merupakan bagian dari kelanjutan khotbah di bukit. Apabila Anda sekalian membaca firman Tuhan, membuka Alkitab mulai dari pasal yang ke-5, ini adalah pengajaran yang sangat penting dari Tuhan Yesus, dimulai dengan ucapan bahagia, pasal 5, kemudian pasal 6, dan pasal yang ke-7 masih merupakan bagian dari pengajaran Tuhan Yesus Kristus. Dan manakala kita membaca bagian ini, kita mungkin agak kaget, karena ayatnya ayat yang keras, ayatnya ayat yang selama ini mungkin tidak dipahami atau kurang mendapatkan perhatian bagi umat Tuhan. Betapa tidak, coba perhatikan, ayat ini berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Bagaimana mungkin orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, kepada Yesus tidak masuk dalam kerajaan surga? Jangan salah mengerti, tentunya kita sekalian adalah orang-orang yang mengikut Kristus, kita memanggil Yesus sebagai Tuhan. Tetapi bagian ini berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Lalu kita berpikir, kalau begitu siapa yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Bukankah Roma pasal 10 berkata, setiap orang yang mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, ia akan diselamatkan. Bagaimana mungkin sekarang kita membaca bagian yang sepertinya kontradiksi? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Apakah dengan demikian berarti bahwa
Kita mempercayai bahwa keselamatan oleh perbuatan. Kalau kita menekankan bahwa keselamatan didapatkan seseorang karena perbuatan baik, maka itu sudah menyimpang dari surat Efesus pasal yang kedua, ayat 8 dan 9, yang berkata bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, tapi bagaimana dengan ayat ini? Dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, kuncinya adalah, kalimat selanjutnya Yesus berkata, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Siapakah mereka? Orang-orang yang melakukan kehendak Bapa yang di surga adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengikut Yesus, bukan sekedar memanggil dia sebagai Tuhan, Tuhan. Jadi percaya mengikut Yesus itu bukan sekedar menyebut Yesus sebagai Tuhan, memanggil Yesus sebagai Tuhan. Inilah maksud ayat ini. Itu sebabnya kita akan kupas bersama-sama 3 ayat ini. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Suatu hari ada salah seorang murid bertanya, Pastor, kan susah sekali masuk surga kalau ayat ini betul. Karena ayatnya berkata, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Kehendak Bapa kan banyak sekali. Mana kehendak Bapa-Ku yang di surga itu yang mana? Nah, untuk memahami ayat ini sebetulnya tidak usah terlalu jauh. Karena jawabannya ada di dalam 3 ayat ini. Mari perhatikan bersama-sama, kita akan bahas ayat demi ayat. Perhatikan baik-baik, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Jadi penekanan bagian yang pertama yang kita pelajari dari ayat ini adalah bahwa mengikut Yesus itu bukan sekedar menyerukan nama Yesus. Memang tidak salah memanggil nama Yesus, memanggil Yesus sebagai Tuhan. Betul, betul. Belum lama ini ada sebuah video yang dipertontonkan, ada ribuan orang yang memanggil nama Yesus. Yesus, 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 dan seterusnya. Lalu kemudian orang berkata, wah luar biasa ya. Ya tidak salah, tidak salah. Tetapi mengikut Yesus itu bukan hanya sekedar meneriakkan namanya. Bukan sekedar menyerukan namanya, tetapi mentuhankan dia. Selain kita memanggil dia sebagai Tuhan, yang dimaksudkan, yang dikehendaki oleh Tuhan adalah bahwa kita menempatkan dia sebagai Tuhan di atas segala-galanya. Kita mungkin sudah memanggil Yesus, Yesus, Tuhan Yesus. Apakah betul kita sudah mentuhankan dia di dalam kehidupan ini? Jangan-jangan hanya sekedar memanggil. Nah, ayat 21 ini mengagetkan banyak orang. Khususnya karena dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku. Kataku di situ menunjuk kepada Yesus. Siapa orang-orang ini? Orang-orang ini adalah orang-orang yang menyebut Yesus sebagai Tuhan. Berarti orang-orang yang dimaksud di ayat 21 ini adalah orang-orang Kristen, bukan orang-orang yang lain. Nah, Alkitab berkata bukan setiap orang yang berseru kepada Yesus, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga. Kenapa hal ini perlu disampaikan? Karena banyak orang yang berpikir kalau sudah menyebut nama Tuhan Yesus, selesai urusan. Langsung masuk surga, dan langsung mendapatkan akses masuk surga. Ternyata menurut perkataan Tuhan Yesus tidak seperti itu.
Lalu bagaimana dengan ayat yang berkata dalam Roma pasal 10 ayat 13, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bagaimana kita menjelaskan bagian ayat ini dalam kaitan dengan Matius pasal 7 ayat 21. Nah, sekali lagi jangan pernah salah. Suatu ayat dapat dimengerti bukan hanya sekedar dari ayat itu sendiri, tapi suatu ayat dimengerti dari konteksnya. Apabila Bapak Ibu mengikuti pelajaran MMA, metode mempelajari Alkitab, seperti yang saya sudah berkali-kali umumkan setiap hari Rabu bagi Bapak Ibu yang ada di Amerika, di Los Angeles dan sekitarnya, hari Rabu jam 6 sore ada broadcast live MMA, metode mempelajari Alkitab, di channel saya, Jonas Muljo Ministry, atau bagi Bapak Ibu yang di Indonesia, setiap hari Kamis jam 8 pagi, waktu Indonesia Barat. Kita belajar betapa pentingnya konteks ayat-ayat sebelum dan ayat-ayat sesudahnya untuk kita memahami apa arti suatu ayat. Roma pasal 10 ayat 13 contohnya, berkata barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, bagaimana ini berseru kepada nama Tuhan? Tadi katanya bukan setiap orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Nah, konteks Roma pasal 10 ayat 13 adalah berseru dalam arti memanggil. Berseru dalam arti meminta dia untuk menjadi Tuhan. Berseru dalam arti kita berserah sepenuhnya. Berseru dalam arti kita mengikut dia dengan segenap hati kita. Itu yang dimaksud dengan Roma 10 ayat 13. Dari katanya, kata yang dipakai dalam bahasa aslinya adalah kaleo. Kaleo artinya memanggil dan percaya menurut ayat sebelum dan sesudah yang menurut konteksnya. Sedangkan di dalam Matius pasal 7 ayat 21, kata yang dipakai bukan kaleo. Kata yang dipakai adalah lego. Lego artinya sekedar berkata, memanggil di mulut. Hanya sampai di mulut saja. Anda dan saya boleh memanggil Yesus berkali-kali, ratusan kali, ribuan kali, bahkan jutaan kali. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan kehendaki adalah orang yang memanggil, berseru kepada dia, dan sungguh-sungguh mengikut dia sebagai Tuhan. Dalam arti kita menyerahkan seluruh hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar menyebut Yesus. Ya kalau orang menyebut Yesus, ya banyak orang kan yang memanggil nama Yesus. Tetapi perbuatannya tidak cocok dengan siapa yang dipanggil. Manggilnya sedikit-sedikit Yesus, Yesus. Tuhan Yesus. Ya, tapi utangnya nggak bayar-bayar. Manggilnya Yesus, Yesus, tapi bohongnya jalan terus. Ini yang dimaksud Tuhan Yesus. Bahkan ada juga yang menggunakan nama Yesus di dunia luar, di sekitar kita. Banyak yang menggunakan nama Yesus untuk mengutuk loh. Pernah mendengar? Saya harap Bapak Ibu pernah mendengar, pasti pernah mendengar. Sedikit-sedikit Jesus Christ, Jesus Christ. Maaf, itu bukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau ada di antara kita yang masih melakukan hal itu, saya minta Anda stop. Nama Yesus bukan untuk dimain-mainkan seperti itu. Bahkan maaf, ada yang memakai nama Yesus untuk mengutuk, menyatakan keheranan. Seperti dibiasakan oleh orang-orang di sini. Kita bisa terjebak di dalam kesalahan yang sama dengan orang-orang yang melakukan atau memanggil nama Yesus seperti itu. Kalau kita hanya sampai di bibir, memanggil Yesus hanya sampai di bibir, kita tidak sungguh-sungguh menjadikan dia sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita. Nama Yesus dipanggil, tapi mabuk jalan terus. Nama Yesus dipanggil, tapi judi jalan terus.
Mau judi ke Las Vegas, berdoa Tuhan Yesus berkati perjalanan. Berangkat dan pulang ke Las Vegas ini Tuhan, supaya semuanya lancar Tuhan. Syukur-syukur bisa menang di sana Tuhan. Bukan itu yang Tuhan mau. Nah, banyak orang di gereja memanggil nama Yesus. Anda memuji Tuhan. Anda dan saya memuji Tuhan di gereja. Kita memanggil nama Yesus. Saya pertanyaannya, sudahkah sungguh-sungguh Yesus itu menjadi Tuhan di dalam kehidupan kita? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, kata Tuhan Yesus. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Yang kedua, ayat yang ke-22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Apa maksudnya ini? Yang dimaksud Tuhan Yesus adalah bahwa Tuhan menghendaki kita bukan sekedar melakukan kegiatan, tetapi Alkitab berkata yang Tuhan kehendaki adalah relasional. Yang Tuhan kehendaki problemnya adalah punyakah kita hubungan dengan Dia. Perbuatannya top, perbuatannya baik. Pelayannya luar biasa. Dan perhatikan baik-baik, orang-orang yang disebutkan di dalam ayat 22 ini bukan orang-orang sembarangan. Mereka adalah orang-orang yang melayani Tuhan, bahkan saya katakan pelayanannya spektakuler, pelayanannya luar biasa. Betapa tidak, Bapak Ibu? Perhatikan baik-baik. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, berseru kepada Yesus, bukankah kami bernubuat demi namamu? Wow, bernubuat demi nama Yesus. Kita merinding, bukan? Bulu kuduk berdiri, goosebump. Mendengar orang bernubuat demi nama Yesus loh. Apa salahnya? Lagi. Dan mengusir setan demi namamu. Wow. Mengusir setan demi nama Yesus. Banyak orang yang takut mengusir setan demi nama Yesus. Tapi orang ini sudah melakukan mengusir setan. Bernubuat demi nama Yesus. Mengusir setan demi nama Yesus. Apa lagi? Dikatakan di ayat 22, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Wow. Kita mungkin melihat orang ini dengan kagum, mungkin dengan mulut yang ternganga. Karena pelayanannya spektakuler. Luar biasa. Mungkin kalau ditambahkan aku berkhotbah demi nama Yesus. Aku main musik demi nama Yesus. Aku jadi singer demi nama Yesus. Aku jadi pemimpin pujian demi nama Yesus. Aku jadi koordinator wanita, koordinator masak, koordinator kaum pria, koordinator pujian, koordinator macam-macam di gereja. Wow. Tapi orang-orang ini yang dikecam oleh Tuhan Yesus pada hari terakhir akan banyak orang yang berseru pada Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, melakukan mujizat demi namamu. Spektakuler bukan? Hebat bukan? Mungkin sekarang kalau masuk di YouTube, subscribernya bisa-bisa 1 atau 2 juta orang, minimal 1.000 orang subscribernya. Yang like kurang lebih minimal 600.000 orang. Followernya mungkin di Instagram sudah mengalahkan Syahrini. Katanya Syahrini followernya 6 juta. Mungkin orang ayat 26, ayat 22 ini followersnya sudah lebih dari itu. Tapi bagaimana mungkin orang bernubuat demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus, melakukan mujizat demi nama Yesus, tetapi ditolak oleh Tuhan? Bagaimana mungkin? Oh, mungkin saja. Tuhan bisa menyatakan maksud dan rencananya melalui siapa saja. Bahkan kalau kita belajar sejarah bangsa Israel pada tahun 580-an sebelum Masehi, Tuhan pernah menghukum orang-orang Yehuda melalui Tuhan memakai bangsa Babilonia, yang olehnya Nabi Habakuk
Habakuk bingung pada waktu itu, oleh karena Nabi Habakuk berpikir, bagaimana mungkin bisa terjadi Tuhan memakai bangsa-bangsa yang tidak kenal Tuhan, bahkan mereka penyembah berhala, tapi dipakai Tuhan untuk menghukum bangsa pilihan Tuhan. Oh, bisa saja. Tuhan bisa pakai siapa saja. Kalau Anda dan saya dipakai Tuhan, tidak usah bangga, tidak usah sombong, Bapak Ibu. Tuhan bisa pakai siapa saja. Tidak percaya? Saya tunjukkan. Tuhan bisa pakai keledai, Bileam, untuk berbicara. Tuhan bisa pakai keledai. Tuhan bisa pakai batu. Jadi kalau Anda dan saya dipakai Tuhan, nggak perlu sombong. Kita hanya alat, Bapak Ibu. Kita hanya alat. Bukan pelayanan yang membuat Anda dan saya diterima oleh Tuhan, tetapi relasional, hubungan kita. Apakah kita dikenal oleh Tuhan? Bukan setiap orang yang bersyukur pada Tuhan, Tuhan pada hari akan banyak orang berkata, Tuhan, aku sudah melakukan nubuat, aku sudah melakukan mujizat, sudah mengusir setan. Tapi pada hari itu akan berterus terang kepadamu, hanyalah engkau pembuat kejahatan, sebab aku tidak mengenal engkau. Adakah kita sungguh-sungguh sudah melekat dan dikenal oleh Tuhan? Kita mengenal Tuhan itu baik. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah dikenal oleh Tuhan? Yohanes pasal 10 berkata, Yesus adalah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mendengar suaraku. Kita dikenal bukan karena kita ini punya posisi di gereja. Kita dikenal bukan karena kita ini pelayanan ini dan itu pagi sampai malam, dari terbit matahari sampai pada masuknya Senin sampai Sabtu. Bukan. Anda dan saya dikenal karena kita adalah anak-anaknya. Anak-anaknya menurut kepada perintahnya. Anak-anaknya mengikut apa yang dikehendaki olehnya. Anda dan saya, kita semua adalah anak-anaknya. Kalau kita dipakai Tuhan, saya sudah katakan tadi, tidak perlu sombong. Tuhan bisa pakai siapa saja. Jangan lalu merendahkan orang lain dan berpikir orang lain tidak dipakai Tuhan, atau orang lain tidak dipakai Tuhan. Sehebat saya. Saya lebih hebat loh, sering tampil di mimbar loh. Bukan itu. Tetapi Allah mengendaki bukan sekedar kegiatan, tapi relasional. Hubungan dengan Tuhan. Sudahkah kita betul-betul menjadi anaknya? Sudahkah kita betul-betul taat kepadanya? Kepercayaan kita kepada Tuhan dibuktikan dengan ketaatan kita kepadanya. Itu yang dituliskan oleh Yakobus pasal 2 ayat 20. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Yang ketiga, yang terakhir. Ayat yang ke-23 berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bukan sekedar penampilan, melainkan perbuatan. Penampilannya top, melakukan nubuat, melakukan mujizat, mengusir setan. Penampilannya hebat, tetapi perbuatannya tidak seperti yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Nah, kalau kita melihat, sesungguhnya semua akan nampak di hadapan Tuhan. Alkitab berkata, pada hari itu, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Jadi rupa-rupanya hari-hari ini semuanya tidak kelihatan. Pada waktu kita masih ada, kita nggak bisa membedakan seringkali. Tetapi ada waktu di mana kita nanti harus mempertanggungjawabkan. Pada hari itu, aku akan berterus terang kepadamu. Berarti selama ini dibiarkan Tuhan.
Berdiamnya Tuhan bukan karena Tuhan tidak mampu melakukan sesuatu. Berdiamnya Tuhan adalah suatu kesempatan yang Tuhan beri untuk Anda dan saya bertobat. Penampilan itu baik dan perlu. Bukan berarti penampilannya sembarangan saja. Tetapi jangan sampai kita terlalu sibuk mengurusi penampilan di gereja, penampilan di depan orang, sampai kita lupa kepada fokus yang sesungguhnya, yaitu fokus melakukan kehendak Bapa, fokus melakukan kehendak Tuhan. Ada satu cerita tentang Miss Universe. Dan Miss Universe ini ada penilaian-penilaian tertentu. Dia dinilai jalannya, dia dinilai bagaimana dandanannya, pakaian yang dikenakan, kostumnya. Dan ada peserta Miss Universe yang terlalu sibuk dengan penampilan sampai lupa. Pada waktu ditanya banyak hal, dia lupa. Ratu kecantikan ditanya tentang Indonesia, dia menyebut Indonesia adalah city, katanya. Indonesia adalah kota, padahal Indonesia itu negara. Kenapa? Ya itu bisa saja terjadi, ya. Terjadi dengan kita juga bisa. Kalau kita sibuk dengan penampilan, tapi kita lupa hakikat sesungguhnya mengikut Yesus. Lalu bagaimana sesungguhnya? Matius 7 ayat 24 adalah jawabannya. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia seumpama seseorang yang membangun rumah di atas bukit batu. Apabila datang hujan, angin ribut, maka bangunan itu tetap berdiri. Itulah yang Tuhan mau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bukan sekedar berseru pada Yesus, Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tapi sungguh-sungguh menjadikan dia Tuhan di dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Perkataan-perkataannya, firman-Nya, kita ikuti dan kita taati. Itulah yang dimaksud dengan melakukan kehendak Bapa. Jadilah pelaku firman dan murid-murid Kristus yang melakukan kehendak Bapa di surga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu sudah disampaikan. Biar firman-Mu ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup kami. Ajari kami ya Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan kami kedapatan setia mengiring Tuhan. Bukan sekedar penampilan, bukan sekedar pelayanan, bukan sekedar kelihatan top di hadapan manusia. Tapi biar kami berkenan karena kami menjadi orang-orang yang taat dan melakukan kehendak Bapa. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, saya berdoa kiranya Tuhan